من كل سوء ودائرة خير مقبول وبراء من الله الحضور وإلى حضرة سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه الكرام الفاتحة. Wazayyana lakal kadzib wal a'malul qabihah takzibu hatta fi salatika bi annaka taqulu Allahu akbar wa takzibu li'anna fi qalbika ilahan ghairu qad iftala 'alaika syaitan, sungguh telah menghelah dan telah memperdaya atas engkau syaitan. Wa zayyana lakal kidb, dan telah menghiasi bagi engkau kedustaan. Wal a'malul qabihah, dan amal-amal yang jelek. Hatta takzibu, engkau berdusta, hatta fi sholatika, sehingga dalam sholat engkau, li'annaka, karena sungguhnya engkau, taqulu, mengatakan Allahu akbar, kau mengatakan Allahu akbar. Wa takzibu, engkau berdusta, li'anna fi qalbika ilahan ghairu, karena di dalam hati engkau ada Tuhan selainnya, masih ada yang lebih besar dari Allah, sehingga selalu keingetan, sehingga dapat memgoyahkan dan sebagainya. Sehingga nafsu, seakan-akan lebih besar dari Allah, karena dia bisa mengajak. Kalau ditinggalkan kan, kullu ma ta'tamidu alaihi fahuwa ilahuka, setiap apa saja ta'tamidu alaihi, yang kau bersandar atasnya, fahuwa ilahuka, maka dia Tuhan kamu. Yang dijadikan sandaran, apa saja yang dijadikan sandaran, mau materi, mau orang, mau apa, dianggap katanya ilahuka, dia Tuhan kamu, karena nantinya dia akan mempengaruhi, jadi sandaran. Kullu syai'in takhafu minhu wa tarjuhu fa huwa ilahuka, tiap sesuatu apa saja takhafu minhu, yang kau khawatir daripadanya, engkau sampai takut, engkau sampai khawatir pada sesuatu itu, wa tarjuhu, dan kau berharap, kau harapin dia, kau berharap kepadanya sesuatu apapun, bahwa ilahuka, dia juga Tuhan kamu. Jadi Tuhan juga, kalau dikhawatirkan, kalau ditakuti, kalau diharapkan. Qalbuka la yuwafiqu lisanaka, hati engkau tidak cocok, tidak sesuai dengan lidah engkau. Hati engkau tidak sesuai, tidak menyepakati lidah engkau. Fi'luka la yuwafiqu qauluka, pekerjaan engkau tidak menyepakati perkataan engkau. Oleh karenanya kata beliau, kul, ucapkanlah Allahu Akbar alfa marrah bi qalbika, ucapkan Allahu Akbar 1000 kali
biqalbika, di hati. Ucapkan Allahu Akbar 1000 kali di hatimu, wa marratan bilisanika, dan sekali di lisan, di lidah. Di hati banyakin Allahu Akbar, barang di hati, di lisan biarin cuma sekali. Gitu. Jadi lebih banyak di hati daripada di lisan. Ucapkan banyak-banyak Allahu Akbar di hati, dengan hati engkau, wa marratan bilisan, dan cukup sekali di lisan, di lidah. Jangan di lidah Allahu Akbar di hati. Kalau orang mikir ini besar, yang lain besar selain Allah. Matastahi, beliau lagi di depan muridnya ini, di depan jamaah. Kita juga lagi ngaji juga sama beliau. Ya, dengerin aja deh apa kata beliau kan. Matastahi, tidaklah engkau malu. Emang kamu enggak malu? Antakula, engkau mengucapkan la ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Walaka alfu ma'budin ghairi. Sementara engkau punya 1000 sesembahan selain dia. 1000 sesembahan. Ucapan la ilaha illallah, tapi sesembahan 1000. Bukan la ilaha illallah udah. Kan la ilah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan illallah kecuali Allah saja. Yang ada sesembahan yang lain. Ya sembahan kayak tadi tuh, sesembahan yang dikhawatirkan, yang ditakuti, yang diharapkan, yang digandrungi dan sebagainya, itu sesembahan juga ya. Tub ilallah ta'ala. Nah, jalan keluarnya tub, taubat. Ini bulan Rajab. Tub ilallah ta'ala fi jami'i ma anta fi. Taubat kepada Allah Ta'ala fi jami'i, pada seluruh ma anta fi, yang kau berada padanya. Seluruh dah. Di masalah apa saja taubat, di bidang apa saja taubat, kembali kepada Allah. Terutama di hati, berkaitan dengan hati. Hati kita ini banyak banget, banyak lecah yang dicontoh-contoh ini, yang maksiat, yang syirik dan sebagainya di hati. Taubat tuh. Wa anta, dan kau, siapa yang ditujukan lagi nih? Ya man yu'allimul ilma, tuh yang ngajarin ilmu. Ya, emang kita lagi ngaji, siapa aja yang kena? Kan enaknya begitu kalau ngaji. Kalau ceramah pilih-pilih orang ceramah. Ini mentok gue nih. Nah, kalau ngaji, iya, sama yang lagi baca kitab dia mentok kan gitu ya. Ngaji. Iya, ini baca kitab kita ya, baca kitab. Kita lagi ngaji sama-sama. Orang ceramah dia udah setting gitu. Yang kena dia enggak dulu. Kan begitu. Makanya enakan ngaji. Nih, wa anta ya man yu'allimul ilma. Kebetulan orang yang ngajarin ilmu nih. Dan kau wahai yang mengajarkan ilmu. Wa qad qana'a minhu bil ismi dunal fi'li wal amal. Sungguh engkau sudah qanaah. Cakep banget qanaah. Ya, tapi qanaah ini qanaah jelek nih. Qanaah jelek. Qanaah merasa cukup. Untuk qanaah tadi merasa cukup di sini. Bukan qanaah dalam arti qanaah yang bagus, artinya merasa cukup dengan apa yang ada. Qanaah terhadap dunia. Ini bukan qanaah itu, ini qanaah artinya merasa cukup. Engkau merasa cukup minhu, darinya, dari ilmu. Merasa cukup dari ilmu, dari ngajarin ilmu, bil ismi, merasa cukup dengan nama, dengan sebutan. Cukup dari disebut orang alim, disebut orang ngajar gitu. Tapi donal fi'li wal amal, tanpa perbuatan dan amal. Sudah merasa cukup itu. Yang penting gue jadi orang berilmu, disebut orang alim gitu, disebut guru. Jangan merasa cukup. Kok qanaah tuh?
engkau merasa cukup, merasa qanaah dengan sebutan itu. Artinya nggak peduli kepada perbuatan dan amal gitu, nggak bertanggung jawab, hanya tidak mengutamakan amal, sekedar ngajak doang, ngajarin doang gitu, kagak ngamalin. Itu udah bahasa kasarnya biar tegas-tegas gitu, biar tegas-tegas ya. Sekedar merasa cukup disebut sebagai orang alim, sebagai orang yang mengajar, tapi tidak berusaha mengamalkan apa yang dia udah punya itu ilmu. Is itu ayu syai'in, asalkannya ayu syai'in, sesuatu apa, nggak ada apa-apanya gitu. Sedikit pun ayu syai'in, sedikit pun tidak ada apa-apa, tidak ada sesuatu pun yang fauka, enggak bermanfaat. Yang fauka, tidak ada manfaat bagi engkau. Kalau sekedar bangga dengan sebutan doang gitu deh, merasa cukup dengan sebutan sebagai ahli ilmu, sebagai pengajar, kan tanpa mengamalkan ilmu yang dimiliki, terutama untuk diri sendiri sebelum ngajarin orang. Yang fauka, nggak ada manfaat bagi engkau. Iza qulta, apabila engkau mengatakan ana alimun, ana alim, saya alim, saya alim, orang berilmu. Faqad kadzabta, sungguh kau dusta. Kaifa tardu, bagaimana engkau bisa rela linafsika, kepada diri engkau, kok redo terhadap diri engkau? Redo bagaimana? Emang senang diri engkau itu annaka ta'muru ghairaka, bahwasanya engkau memerintah orang lain selain engkau, bima la ta'maluhu, dengan apa yang engkau sendiri enggak mengerjakannya. Emang redo? Emang redo begitu? Merintahkan orang tapi kamu enggak kerjakan. Nah, kalau begitu emang redo tuh. Kalau begitu tuh kenapa? Anta biman qala Allah Ta'ala. Emang redo engkau termasuk orang yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, yang diancam oleh Allah Ta'ala. Kalau engkau cuma mengatakan memerintahkan orang tapi engkau enggak mengamalkan. Apa firman Allah Ta'ala? Lima taquluna ma la taf'alun, apa yang kamu ucapkan ma la taf'alun, kenapa engkau ucapkan apa yang engkau tidak kerjakan? Kenapa engkau kerjakan yang kau katakan engkau tidak kerjakan? Kenapa engkau katakan apa yang engkau tidak kerjakan? Kau perintah orang tapi engkau enggak kerjain, itu bahasa kita dah nuru doang. Ini diancam nih. Kabura maktan indah Allah ya. Ini di buku saya salah nih. Salahnya parah banget ini. Wairullah pakai ro bukan dal, kayak ain. Ya. Kabura maktan indallah. Kabura besar, maktan murka, besar murka Allah, besar murka Allah. Indallah, di sisi Allah, besar kemurkaan di sisi Allah. Antakulu, kalian mengucapkan ma la taf'alun, apa yang tidak kalian kerjakan. Sangat besar murka Allah, kemurkaan di sisi Allah, kemurkaannya. Di sisi orang sih bisa dibohongin orang, kagak ngapa-ngapa istilahnya, paling ngomong doang gitu doang paling. Lah murka Allah kayak apa? Kabur maktan, alangkah besarnya kemurkaan di sisi Allah. Antakulu, engkau mengucapkan ma la taf'alun, apa yang kau tidak kerjakan.
Waihak, waihak celaka dah. Celaka. Ta'murun nasa bisidqi wa anta takdzibu. Kau perintahkan orang-orang bisidqi, jujur, biar jujur. Wa anta takdzibu. Kau sendiri dusta. Kalau jujur. Ta'muruhum bitauhid wa anta musyrik. Kau perintahkan orang biar tauhid, bertauhid, kau sendiri syirik, musyrik. Ta'muruhum bil ikhlas wa anta munafik. Kau perintah orang-orang ikhlas, supaya ikhlas, engkau sendiri riya dan munafik, pamer. Ta'muruhum bitarkil ma'asi wa anta tatruha. Engkau perintahkan mereka supaya meninggalkan maksiat, sementara engkau sendiri masih ngerjain. Qadir tafa'al haya. Kalau begitu, qadir tafa'al haya min ainika. Sungguh udah terangkat, kalau sungguh terangkatlah haya, rasa malu. Udah terangkat, udah tinggi, udah naik, udah hilang, terbang tuh rasa malu min ainika, dari pandangan kau. Udah nggak ada malu. Lau kana laka imanun lastahaita. Kalau sekiranya saja engkau punya iman, sungguh pasti engkau malu. Kalau kau punya iman pasti malu. Kalau kau punya malu berarti tinggal dibalik aja. Kalau punya iman pasti malu. Kalau kau nggak punya malu, kalau Nabi SAW al-haya'u minal iman. Nabi bersabda al-haya'u minal iman. Malu itu termasuk daripada iman. Wallahu a'lam. Nanti ada pesannya. La iman ala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 208. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Kabir. Yang baru 8. Al-Kabir adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-38. Al-Kabir artinya yang maha besar. Apabila kita hendak mendalami arti yang maha besar, maka kita harus tahu apakah yang dimaksud yang maha besar itu. Terjemahannya tahu maha besar artinya apa, maksudnya. Sebagaimana makna al-ali, ali maha tinggi kepada yang maha tinggi. Yang tinggi itu bukan zatnya. Banjirnya tinggi kayak menara. Tinggi seperti pohon kelapa. Melainkan derajatnya yang tinggi. Tuh, kemarin maha tinggi bukan zatnya tapi derajatnya yang tinggi. Begitu juga Al-Kabir, maha besar. Dia yang maha besar, bukan zatnya yang besar. Seperti sesuatu yang sering kita anggap besar, gunung besar, gede. Bukan begitu, bukan besar begitunya. Zatnya bukan.
Karena laisa kamitslihi syai'un. Nggak bisa disamakan Allah dengan sesuatu. Al-kabir adalah satu ibarat. Ibarat itu satu ungkapan ya. Ibarat itu ungkapan, ibarat. Terus ibarat apa? Air di daun keladi ibarat. Ibarat itu satu ungkapan. Dari kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mengungkapkan ungkapannya, mengungkapkan kesempurnaan zat Allah, maka ada ungkapan disebut al-kabir. Itu suatu ungkapan, satu ungkapan kata yang mengandung makna, sebenarnya ibarat, yaitu sempurna wujudnya Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan arti sempurna adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ada dua. Ini ya, arti sempurna adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ada dua. Dari dua makna inilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut Al-Kabir. Allah ada. Adanya ada dua macam kesempurnaan. Pertama, ini pertemuan ya. Allah itu adanya sempurna. Pertama, ada atau wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan, juga tidak ada penghabisan. Mulanya kagak ada, habisnya juga enggak ada. Artinya mulanya enggak ada, ya udah ada aja. Kalau orang dulu mengartikan begini, tidak didahului oleh tiada. Tidak didahului oleh tiada. Tidak didahului oleh tiada. Tiada terus ada. Itu enggak, kalau begitu Allah. Kalau udah ada aja. Udah ada aja. Enggak pakai enggak ada. Dulunya enggak ada terus ada, itu namanya baru. Baru. Tuh, ada akhirnya. Kalau ada akhirnya fana. Namanya binasa. Kalau nggak ada akhirnya udah kekal, bako, nyambung dah tuh ke sifat 20. Nah kalau nggak belajar sifat 20, apa sih bako? Tembako. Apa lagi? Kira bako tuh, makanya orang tuh dari gimana belajar itu. Nah sekarang kadang-kadang, Kedua, segala sesuatu yang wujud atau ada berasal dari adanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti begitu. Adanya Allah tidak ada permulaan, tidak ada penghabisan. Yang kedua, adanya sesuatu adanya berdasarkan adanya Allah. Asalnya dari adanya Allah. Kalau Allah nggak ada, ya nggak ada. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, wujud. Dan arti ada, wujud itu bisa sempurna. Juga bisa tidak sempurna. Nah, kata-kata ada atau wujud bisa berarti sempurna, bisa tidak sempurna. Yang ada itu yang wujud. Ada yang diada-adakan. Diada-adakan. Ya kagak ada, diada-ada. Nggak ada. Ya kagak ada. Nah, sekarang yang wujud, yang benar-benar wujud mana lagi? Dan arti ada wujud itu bisa sempurna, bisa tidak sempurna. Adapun ada atau wujud, itu kata ada bahasa Arabnya wujud ya. Maksud wujud ada itu. Adapun ada atau wujud yang tidak sempurna itu seperti adanya kita. Adanya kita makhluk. Adanya kita dan yang lain-lain itu tidak sempurna.
Ingat tuh, nggak sempurna adanya kita. Dikatakan tidak sempurna karena asalnya tidak ada. Karena asalnya tidak ada. Dan akan menjadi tidak ada. Atau binasa. Tuh. Asalnya nggak ada. Nanti nggak ada lagi, binasa. Asalnya nggak ada terus diadakan. Terus iya tidak ada, hilang lagi. Itu nggak sempurna. Itu makhluk. Begitu semuanya begitu. Tadinya nggak ada, terus diadakan, terus tidak ada lagi. Nggak ada lagi. Itu. Mati. Sedangkan ada atau wujud yang sempurna, benar-benar wujud. Makanya la ilaha illallah la mawjuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang ada sebenarnya kecuali Allah. Itu harus dimantapin dulu di hati. Yang lain diadai. Sedangkan ada wujud yang sempurna itu adalah zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat Allah yang sempurna, adanya sempurna. Kenapa sempurna? Yang nggak ada permulaannya, nggak ada penghabisannya, benar-benar sempurna adanya. Nggak pakai hilang, nggak pakai mula-mula kagak ada. Adanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan sempurna karena adanya tidak ada permulaan, juga tidak ada penghabisan atau akhirnya. Dan juga segala sesuatu berasal dari wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja semua berasal dari wujudnya Allah. Makanya kita lihat sesuatu harus ingat Allah. Kalau nggak ingat Allah, berarti hati kita mati. Kalau nggak sakit tuh hati. Karena sesuatu itu ada karena adanya Allah. Kalau kita lihat sesuatu nggak ingat Allah, ya Mati. oh, mana sih? Harus rawang tuh hati, rawang. Ini ada benda nih, ini kecil banget ya. Siapa yang bikin? Gitu dah, sampai bikin saya. Paling nggak sampai yang ngadain gitu. Harus ingat kepada Allah. Gitu. Ya, kalau ingat itu nggak sembarangan. Dia kata ini kecil banget, yang buang aja. Lalu gitu. Kayak nggak berguna, padahal itu ciptaan Allah. Kalau ingat itu ya, makanya para wali begitu dijatuh, megang rumput kecabut, nangis dia, kecabut rumput. Ya Allah, makhluk Allah itu, tuh itu dia, bukan lihat rumput ya rumput sih. Bebas aja. Diapain aja, bakar lah apa kan gitu. Tapi di balik itu Allah Subhanahu. Makanya orang-orang dulu kan kalau lagi makan ada sebutir jatuh di kumut, bukan anu banget, itu banget. Aku sahabat sih itu ada di kumut, bukan di kumut karena dia lapar, kenapa? Ini artinya dari Allah. Coba sekali musuh butir, bisa nggak? Siapa yang bisa bikin? Siapa yang bisa bikin? Sebutir nasi, coba lo bikin. Beli, lo bikin bisa. Nah, itu kan ingat Allah lagi kan begitu. Karena ini dari Allah udah kasih barang aja. Udah kasih dari mana-mana disampaikan. Coba yang nanam siapa? Tuh, yang nanam siapa? Petaninya udah ditanam. Yang giling siapa? Terus yang nyampein siapa? Terus baru siapa? Terus sampai kepada kita. Terus yang masak siapa? Udah dimasak terus banyak banget makhluk itu yang terlibat. Makanya dianjurin kan ada selan tuh dari hadis Lutfi ya, bagus tuh. Ketika mau makan, Allah mau barik lana. Allah mau barik lana, doa makan kan? Ya Allah berkahilah kepada kami. Kok sendiri kok kami? Kami berarti saya dan orang-orang yang menyebabkan datangnya
siapa, pedagang dan sebagainya yang ikut serta, sehingga makanan itu, wah kalau itu ya makan kita insya Allah berkah kali itu. Ya. Sehingga begitu. Mana tadi? Maka dia disebut al-kabir. Maka dia disebut al-kabir, karena semuanya berasal dari wujudnya Allah. Jadi arti al-kabir itu sempurna wujudnya, dan tiap-tiap yang sempurna wujudnya itu disebut al-kabir. Dalam Al-Quran disebutkan wa Allah huwal aliyul kabir, bahwasanya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Nah, sesudah kita beriman dan mengerti arti al-kabir itu, maka kita dituntut, ini yang perlu, maka kita dituntut untuk menyesuaikan diri dengan nama al-kabir. Al-kabir itu agar kita mendapat bagian darinya, bagian dari al-kabir. Orang yang beriman dengan nama itu, yaitu ia berusaha agar menjadi orang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Kabir, hamba Al-Kabir. Ya, Abdul Kabir jadi hamba Al-Kabir, hamba dari Zat yang maha besar. Nah, di sini dikatakan dia harus berusaha menjadi orang yang besar di sisi Allah. Orang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala belum tentu besar di sisi manusia. Gitu. Ingat nih, orang yang besar di sisi Allah belum tentu besar di sisi Manusia. Belum tentu orang pandang besar dalam pandangan manusia, karena pandangan manusia itu semu, pandangannya enggak objektif. Ya, macam paling kelihatan ini doang. Harus ingat tuh, orang yang besar di sisi Allah belum tentu besar di sisi manusia. Di antaranya seperti budak. Banyak di antara mereka yang mempunyai kebesaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal mereka terkadang dimarahi dan dihina oleh tuannya, budak. Seperti siapa? Itu Bilal bin Rabah kan budaknya. Tapi di sisi Allah terompahnya udah kedengeran surga. Karena masih di dunia. Dan belum tentu juga orang yang besar di sisi manusia. Nah ini, belum tentu juga orang yang besar di sisi manusia besar di sisi Allah Subhanahu. Wah, di manusia dilulukan, di mana dia hormatin dah, di mana aja siapa yang nggak kenal sih dia, gitu kan? Udah besar banget dah, senegeri, bahkan sedunia kali dah, sedunia dah. Di luar negeri udah terkenal besar, belum tentu ya, belum tentu dia besar di sisi Allah. Banyak disebutkan dalam hadis seorang ulama yang besar di sisi manusia tetapi di sisi Allah sangat kecil. Nah, ulama nih, ulama yang besar di sisi manusia tetapi di sisi Allah sangat kecil. Ulama yang mana? Padahal dalam dunia ia sangat besar. Begitu juga para pejabat. Walaupun begitu dihormati di dunia, namun di sisi Allah banyak di antara mereka yang hina, yaitu yang tidak menunaikan amanah. Itu para pejabat yang keamanan, dia tinggi dan jabatannya di sisi Allah. Ya. Bagaimana caranya kita berusaha agar menjadi orang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu adalah ada dua akhlak yang ada pada dirinya. Ini akhlaknya. Satu, menganggap selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kecil. Itu akhlak yang pertama.
hati ya. Di hati, jangan setiap orang kecil lu jangan begitu. Jangan setiap orang kecil lu jangan begitu. Di hati tuh. Di hati begitu. Menganggap selain Allah SWT itu kecil. Baik dalam sholat maupun di luar sholat pun. Dalam sholat udah jelas Allahu Akbar. Dia diajarin tuh mula-mula Allahu Akbar. Allah yang besar, selain Allah kecil. Udah dalam sholat. Tapi di sini di luar sholat juga. Karena orang selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu pada hakikatnya tidak sama. Tidak sama sekali. Dan adanya hanya diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya nggak ada. Selain Allah itu nggak ada. Kalaupun ada diadain. Itu. Masa yang ngadain ngalahin yang ngadain? Yang diadain kok sampai ngalahin yang ngadain? Itu kadang-kadang manusia begitu. Kok sesuatu ngalahin Allah kagak keinget, dia keinget. Lah kok dia ngadain? Dia ngalangin ini. Ngalang itu hijab namanya. Masa yang diadakan oleh Allah kan menghalangi Allah? Maksudnya bahwa segala sesuatu selain Allah SWT jangan sampai mendinding. Jangan sampai mendinding pandangan hati tuh. Jangan sampai mendinding pandangan hati. Bukan pandangan mata, pandangan hati. Jangan sampai mendinding pandangan hati dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Jangan sampai Allah yang maha besar gak kelihatan oleh hati. Karena kedinding oleh yang kagak ada apa-apanya. Itu kok hati sampai gak ngeliat Allah sih. Karena ada dia tuh ngalangin. Begitu. Sampai bisa ngalangin. Sampai Allah gak diingat. Ada dia. Apaan aja dah. Segala kepentingan yang maha besar atau yang berhubungan dengan yang maha besar tentu lebih diutamakan dari yang kecil-kecil. Orang yang selain Allah SWT tidak bisa mendatangkan manfaat atau menolakkan mudarat dan tidak bisa mendatangkan pahala maupun rezeki. Tidak bisa selain Allah. Apabila kita memperbuat sesuatu yang tidak bertentangan dengan Allah SWT dan Allah SWT ridho dengannya, meskipun semua orang mencela, mereka tidak bisa mendatangkan kemudaratan karena mereka orang kecil. Nabi kita Muhammad SAW ketika berdakwah, beliau diperolok oleh kafir Quraisy. Beliau dikatakan gila, tukang sihir, dan seorang dukun. Namun Nabi kita Muhammad SAW tidak menanggapi yang demikian, karena beliau menganggap semua itu datangnya dari orang-orang yang kecil. Sedangkan hati Nabi Muhammad SAW hanya memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala ridho, semua cemoohan orang tidaklah berarti. Enggak berarti. Kalau Allah ridho, enggak berarti cemoohan orang. Mau dikata apa enggak ada artinya. Asalkan Allah ridho, karena Allah yang maha besar. Yang lain kecil lagi. Apabila kita sudah bisa menganggap bahwa selain Allah SWT itu kecil, berarti kita sudah besar di sisi Allah. Apabila kita menganggap sesuatu selain Allah itu besar, berarti Allah SWT kecil, karena Allah SWT terdinding oleh sesuatu dari pandangan kita. Jika demikian, maka kita adalah orang yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dianggap kecil, lu yang kecil. Itu yang lalu. Oleh karena itu, sebelum sholat, kalimat yang dikumandangkan oleh muazin adalah
bahwa orang yang sibuk dengan urusannya apabila mendengar panggilan Allah yang Maha Besar, ia akan menganggap semua urusannya kecil dan bersegera memenuhi panggilan yang Maha Besar. Itulah sekedar ucapan. Begitu juga dalam sholat yang paling banyak disebut Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, supaya kita bisa menghilangkan sesuatu yang kecil, dan jangan sampai sesuatu yang kecil itu mendinding Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dia mendinding, dia ngalangin itu. Makanya kalau ingat sesuatu Allahu Akbar itu lagi sholat nih, ada aja kan yang mau dibisik-bisik oleh saya. Allazi waswis, katanya kunci lagi ingetin, kunci yang gitu diingetin. Nah itu Allah Akbar, dia lagi ngadap Allah gitu. Buru-buru hati, itu khusyuk namanya. Yang namanya khusyuk begitu, khusyuk. Iya, namanya khusyuk begitu. Ya, hati khusyuk tuh. Bukan khusyuk kayak inget apa-apa, nggak denger apa-apa. Namanya bodoh, nggak denger apa. Yang namanya khusyuk, begitu ada ini, ingat lagi Allah tuh khusyuk namanya. Konsentrasi namanya. Bukan di hati aja ya? Iya, dia di hati. Ingat Allah. Dalam kehidupan sehari-hari banyak yang kita hadapi, namun ketika kita mau sholat, kalimat yang dipilih adalah Allahu Akbar. Berarti kita sudah meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Besar. Apabila demikian, kita harus melupakan yang lainnya dan terdinding oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar. Harusnya yang lain ketutup sama yang Maha Besar. Gitu. Jangan yang Maha Besar tertutup sama yang kecil-kecil. Gitu. Terus hadirkan hati dalam sholat. Dalam sholat itu Zat yang Maha Besar dari awal sampai akhir, baik dalam ruku dan sujud. Jika kita masih ingat suatu yang lain, berarti Allah Akbar itu hanya di mulut, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala terdinding oleh ingatan itu. Dalam sujud kita mesti lebih hati-hati. Karena apabila kita sujud kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kafir. Kita harus benar-benar membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sujud itu. Sujud itu murni semata-mata kepada yang Maha Besar. Jangan ada yang kecil-kecil selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, jasad kita harus sujud, tapi hati ini ya dipesan banget ya, wanti-wanti waktu sujud tuh. Ya, karena waktu sujud artinya waktu sujud hanya kepada Allah. Kalau badan ya lagi sujud, tapi hati jangan lagi sujud, hati nggak sujud. Hati yang lain, sujud kepada yang lain, bukan kepada Allah. Makanya bacaannya Subhana Rabbiyal A'la, itu yang Maha Tinggi, ya, sekaligus yang Maha Besar. Ingat ke situ, yang lain lupain, karena kita lagi sujud kepada yang Maha Besar. Kalau ingat yang lain, nauzubillah itu. Sudah saya sampaikan, kata orang dosanya orang sujud sekali karena Allah, dia mendekatkan diri kepada Allah, tapi dosanya kalau dibagiin orang sekota kebagian semua dosanya. Kenapa? Karena waktu sujud dia hatinya kemana-mana. Paling enggak tuh di hati kita bacaan itu dah. Bacaan Subhana Rabbiyal A'la juga, mulut kita Subhana Rabbiyal A'la, hati kita Subhana Rabbiyal A'la, gitu juga. Jangan ingat yang lain. Kalau bisa artinya boleh. Maha suci Allah yang Maha Tinggi, itu lebih bagus lagi. Dibayangin lagi, itu lebih bagus lagi. Paling enggak begitu namanya hadir hati. Hati yang kita ucapin tidak di hati kita begitu juga. Mulut kita Subhana Rabbiyal A'la, hati kita Subhana Rabbiyal A'la. Jangan hati kita lagi ingat yang lain. Ini dipesan mati-mati.
sujud. Ini waktu sujud, terutama waktu sujud. Utama tadi ya. Karena itu lagi sujud. Jangan badannya doang sujud. Kepala zohirnya doang sujud. Hatinya nggak sujud. Karena yang dipandang oleh Allah hati. Mana ada tuh? Hilang. Dua. Hah? Habis. Dua yang besar. Dua, orang yang besar di sisi Allah adalah orang yang sempurna, yang tidak terbatas atas dirinya sifat kesempurnaan itu. Bahkan menjalar sifat kesempurnaan pada dirinya kepada orang lain. Tidak sekedar sekedudukan dengan dirinya oleh orang lain, melainkan ia percikan atas orang itu suatu dari kesempurnaannya. Inilah orang yang sempurna kebesarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berada di sekitarnya ikut terpengaruh dan ia mampu mengajak orang untuk berpandangan seperti pandangannya, yaitu memandang Allah Subhanahu wa taala itu besar dan sesuatu selain Allah kecil. Nanti kalau udah begitu kita dulu seperti itu. Nanti ngajak orang mau. Orang yang besar melihat Allah SWT besar dan selain Allah SWT kecil, itulah orang yang sempurna akalnya. Nah ini sempurna akalnya. Karena kesempurnaan hamba itu pada akalnya. Orang dikatakan sempurna pada akalnya. Jika akal seorang itu belum sempurna, ia belum bisa melihat Allah SWT itu besar dan yang lain itu kecil. Yang belum sempurna akal. Bukan berarti gila, bukan. Belum sempurna akalnya. Kayak anak kecil kan, belum sempurna akalnya dia. Anak kecil belum dewasa. Bukan dia gila, bukan. Berakal itu belum sempurna akalnya. Anak-anak. Orang itu pada prakteknya menganggap Allah SWT kecil, meskipun dia tidak mengatakannya. Dia nggak ngomong Allah itu kecil, tapi prakteknya menganggap seolah-olah Allah itu kecil, karena masih banyak yang lebih besar. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan yang maksudnya bahwa permulaan yang aku ciptakan adalah akal. Ini hadis qudsi kata Allah. Setelah aku ciptakan, kuperintahkan kemari. Panggil tuh akal, kemari. Maka ia datang akal. Dan aku perintahkan mundur. Ia mundur. Disuruh datang. Disuruh mundur. Kemudian demi kemuliaanku, tidak aku ciptakan makhluk yang lebih mulia dari engkau, wahai akal. Makanya dilarang minuman yang memabukkan, karena akal paling mulia. Dengan engkau wahai akal, aku mengambil sesuatu. Allah akan mengambil tindakan. Dengan engkau wahai akal, aku memberi sesuatu. Dengan engkau wahai akal, aku memberi pahala. Dan dengan engkau wahai akal, aku menyiksa. Gara-gara akal orang disiksa, diberi pahala karena masih ada akalnya. Orang gila ya kagak. Ada karena nggak punya akal. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal, dia percikan akal itu sehingga ada yang mendapat banyak, ada yang mendapat sedikit. Dan ada juga yang tidak mendapat percikan akal. Ya, ada yang nggak dapat akal, nggak punya akal. Yang mendapat percikan akal inilah orang-orang yang mendapat percikan akal. Yang mendapat percikan akal inilah orang yang kafir yang akan menghuni neraka. Yang nggak dapat kalian. Yang nggak dapat akal aja. Kalau kafir, menghuni beneran. Percikan. Orang-orang kafir ini dijadikan oleh Allah SWT adalah untuk
dan melayani kebutuhan orang-orang yang diberi percikan akal. Jadi berarti nggak ada percikan itu yang ada percikan, yang tidak punya percikan. Sekalipun mereka pandai dalam urusan dunia dan cerdik dalam urusan pekerjaan, mereka dikatakan tidak berakal. Bukan akal yang sekedar nakal-nakal. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang-orang kafir berkata, jika kami mendengar dan jika kami berakal, tidaklah kami dimasukkan ke dalam neraka, katanya. Berarti mereka ngaku nggak berakal. Orang yang sempurna kebesarannya di sisi Allah tergantung berapa banyak ia mendapat percikan akal sewaktu di dalam ruh. Para ulama sufi mengatakan bahwa akal itulah yang biasanya dikatakan Nur Muhammad SAW. Itulah yang Nur Muhammad. Pada hakikatnya Nur Muhammad itu adalah akal. Dengan akal Allah SWT menciptakan seluruh yang ada di dunia. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, orang yang berakal ia taat kepada Allah SWT sekalipun ia tidak bagus rupanya, hina martabatnya, dan buruk pakaiannya. Orang yang jahil, yaitu orang yang maksiat kepada Allah, sekalipun mulia kedudukannya dan fasih bicaranya, itu dianggap bodoh. Janganlah sekali-kali merusak akal dengan minum minuman terlarang. Akal adalah sesuatu yang paling mulia yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Dengan menghilangkan akal berarti menghilangkan dinding neraka pada dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Abdul zikri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah.
والشيخ أحمد بن عبد القادر محسن والشيخ محمد بن عبد مسموس والحبيب عبد الله بن محسن الأطس وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا حلت أرواحهم أن الله يغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا بخير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lil abdi bil ghuri wal fardi bil umuri wa amamatil umuri wa salatullah dawama wa salamu tamama ala man yadi imama wa li anbiya khitama wa ala alil kirami wa sabiqan nujumi bi qurbatil marami lil urbi wal anjami ya rabbana tarabna bi annana tarabna wa innana ashabna wa ala ladha ashabna fatub alaina tawbatan sil kulla hawba wastur lana al-awraqi wa aminil awraqi wa ghfir li walidina rabbi wa mardudina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril ikhwani wa kulli bi mahabba awtiratil asrba wal muslimina ajma amin ya rabbil asma fadlan wa judan manna la bi iltizamin minna bil mustafa